Aprianto. Terus Ari Albertnya mana? Masa Rudi? Mana Ari Albert? Ya, Ari Aprianto silakan duluan pledoinya. Silakan. Pinjamin Pak Warna. Terima kasih ya. Ya, silakan. Demi keadilan, Menggala 19 Desember 2020. Perihal pledoi penasihat hukum nomor perkara 370/Fitsus/2020/PN Menggala. Terdakwa Prianto Binusman. Pada yang terhormat Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara, Hakim Ketua Aris Fitra Wijaya SHMH, Hakim Anggota Dina Puspasari SHMH, Hakim Anggota Doni SH di Pengadilan Negeri Menggala. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Novi Hermanto SH. 2. Anges Pansa Trisna SH. Keduanya adalah advokat pada kantor hukum Novi Hermanto dan partners berkantor di Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa pada tanggal 7 Agustus 2020 atas nama Aprianto Binusman, tempat lahir Kota Agung, umur 37 tahun, tanggal lahir 23 April 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal Bumi Agung, RT 018 RW 006, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tenggamus, Provinsi Lampung, Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum, dengan ini perkenankan kami selaku penasihat hukum dalam perkara ini menjalankan hak kami untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi atas surat tuntutan revisitor Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah didakwa oleh saudara penuntut umum dalam surat dakwaannya dengan dakwaan ke-1 melanggar pasal 114 ayat 1 dan kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa surat tuntutan revisitor jaksa penuntut umum telah dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Menggala yang terbuka untuk umum pada Kamis 12 November 2020 sekitar jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada persidangan pembacaan tuntutan tersebut terkesan terburu-buru tanpa dihadiri oleh penasihat hukum secara langsung di muka persidangan, di mana menurut jaksa penuntut umum menilai terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua diancam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Maka pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan pledoi yang kami bagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Dengan memanjatkan puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental kepada kita semua hingga pada akhirnya kami selaku penasihat hukum terdakwa dapat menyusun dan membacakan pledoi ini. Sebelum memasuki materi pokok pada pledoi ini, ada baiknya kami sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai kitab suci yang kami yakini sebagai orang muslim pada musuhnya dan orang-orang yang seiman pada umumnya, yang kita ambil sebagai pedoman dalam sebuah peradilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Quran surat An-Nahl ayat 90. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Majelis hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, sudah menjadi rahasia umum bahwa tak jarang terjadi penyalahgunaan wewenang dalam upaya pemberantasan narkotika.
Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu menjerat korban dari para penegak hukum yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan tanpa didasari bukti dan fakta yang konkret dan hanya berdasarkan asumsi para penegak hukum. Seseorang dapat dijadikan tersangka bahkan duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dan diawal dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009. Kasus ini berawal dari ditangkapnya terdakwa Ari Albert bin Saad Sukri berkas Split beserta barang bukti berada di meja tempatnya berada di sebuah gudang di lantai 2 di dalam room karaoke pada tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam dakwaannya, penuntut umum menyebutkan bahwa terdakwa Aprianto bin Usmanlah yang menaruh barang bukti tersebut di atas meja. Kemudian penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan pertama dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau dakwaan kedua dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di tahap penuntutan, penuntut umum menuntut terdakwa terbukti atas dakwaan kedua dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika dan menuntut terdakwa dijatuhi hukuman 7 tahun dan penjara denda 800 juta subsidi 3 bulan penjara. Setelah membaca surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan teliti dan seksama serta berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum terlalu mengada-ngada dan isi surat tuntutannya banyak yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tuntutan pidana atau requisitor adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Soeharto RM 2006 halaman 1192. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, kami selaku penasihat hukum dan terdakwa berkewajiban mengemukakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang masuk akal dan apa yang tidak masuk akal. Karena dengan demikian kebenaran baru dapat terungkap dalam persidangan yang terhormat ini. Dalam penegakan hukum, tujuan kita bersama baik majelis hakim yang mulia, penuntut umum serta kami selaku penasihat hukum terdakwa adalah sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran yang sejati dalam perkara ini. Bukan hanya sekedar mencari alat bukti yang dapat menghukum terdakwa. Hal inilah sesungguhnya yang diminta oleh hukum dan digambarkan oleh terdakwa, keluarga terdakwa maupun oleh masyarakat luas. Kebenaran sejati itu hanya dapat ditemui dan ditegakkan dalam suatu proses peradilan yang jujur dan adil. Jika tidak demikian, bukan kebenaran sejati yang akan kita peroleh, melainkan potongan-potongan dari kebenaran. Dan jika dari potongan-potongan kebenaran itu ditarik suatu kesimpulan, apalagi dijadikan dasar untuk memutus perkara ini, maka hasilnya akan lebih kejam dari seluruh kebohongan yang ada. Setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan requisitor dari jaksa penuntut umum, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan sebagai berikut. 2. Dakwaan jaksa penuntut umum bahwa jaksa